Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita masih membahas syarat sahnya salat. Yang kelima yaitu niat. Sekarang kita memasuki pembahasan sholatul muftarid khalfal mutanafil. Orang yang sholat wajib berjamaah kepada orang yang sholat sunnah, apakah ini dibolehkan atau tidak? Orang yang sholat wajib berjamaah kepada orang yang sholat sunnah, hukumnya boleh. Satu, berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna Mu'ad bin Jabal kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah thumma yarji'u ila qaumihi fayusalli bihim tilkas shalah. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasanya Mu'ad bin Jabal, beliau salat isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Mu'ad pulang ke kaumnya. Lalu beliau mengimami kaumnya sholat isya. Zada ba'duhum, sebagian mereka menambahkan hiya lahu tatawu' wa lahum faridah. Sedangkan ya Mu'ad melakukan sholat sunnah, sedangkan kaumnya sholat wajib. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya nomor 711 dan riwayat Muslim nomor 465. Nah, di dalam hadis ini Iwan Bila dijelaskan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, beliau itu berjamaah sholat dengan Rasulullah SAW, itu sholat isya. Nah, setelah Mu'ad bin Jabal selesai sholat isya berjamaah dengan Rasulullah SAW, Mu'ad itu pulang ke kaumnya. Begitu sampai di kaumnya, Mu'ad menjadi imam sholat isya untuk kaumnya. Maka sholat isya yang pertama bagi Mu'ad itu adalah sholat wajib, sedangkan yang keduanya itu adalah sunnah. Ini hadis menunjukkan bolehnya sholat wajib berjamaah kepada orang yang sholat sunnah. Qala al-Hafidh dan al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, wastudilla bihadal hadis ala sihati iktida'il muftarid bil mutanafil binaan ala anna Mu'adan kana yanwi bil ula al-farda wa bisaniyah an-naflah. Hadis ini ya menunjukkan atau suatu dalil sahnya orang yang sholat wajib berjamaah kepada orang yang sholat sunnah. Karena Mu'ad bin Jabal sholat yang pertama beliau meniatkan sholat wajib, sedangkan sholat yang kedua adalah niatnya sunnah. Kedua, hadis dari Abu Bakrah, qol, dia berkata, shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khawfi zuhri fasaffa ba'duhum khalfahu wa ba'duhum bi iza'il adu fasalla bihim rak'atain thumma sallama fantalaqa alladhina sallu ma'ah
fawaqafu mauqifa ashabihim summa jaa ulai fasaffu khalfah fasalla bihim rak'atain summa sallama fakanat di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'an wali ashabihi rak'atain. Hadis dari Abu Bakrah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur pada kondisi takut. Maksudnya ini ya di medan perang. Jadi ketika Nabi SAW ya berada di medan perang, itu sholat zuhur berjamaah. Cuma para sahabat ini dibagi dua. Ya, para sahabat dibagi dua. Fasaffa ba'duhum khalfahu wa ba'duhum bi'izail adu. Sebagian sahabat sholat bersama Rasulullah, sebagian lagi menjaga. Mereka tidak sholat, menjaga, karena kalau semuanya sholat, bagaimana kalau nanti musuh datang menyerang? Ya, jadi sebagian sahabat ikut sholat bersama Rasulullah, nah sebagian lagi yaitu menjaga. Kemudian fasalla bihim rak'atain. Nabi sholat bersama sahabatnya itu 2 rakaat, lalu Nabi salam. Setelah Nabi SAW salam, maka orang yang ikut berjamaah dengan Rasulullah, dia pergi menggantikan sahabat-sahabat yang tadi menjaga. Nah, sahabat yang menjaga ikut sholat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu ngimaminnya 2 kali, ya, ngimaminnya 2 kali. Nah, di sini walillah dijelaskan menurut ya Al Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Ummiyah jilid pertama halaman 173, beliau mengatakan wal akhiratu min hatain lin wasalam nafilah walil akhirain faridah. Nah, kata Imam Syafi'i, sholat sunnah Rasulullah yang kedua itu adalah sunnah. Beliau sholat sunnah. Sedangkan sholat Rasulullah yang pertama itu adalah sholat wajib. Nah, di sini iwatbillah Rasulullah sholat sunnah, sedangkan sahabat yang ada di belakangnya itu sholat wajib. Ya, sholat wajib berarti ini menunjukkan bolehnya orang yang sholat wajib berjamaah kepada orang yang sholat sunnah. Wa ala hada fayajuzu liman atal jamaah wa hum yusalluna tarawih walam yakun shallal isya ayyadhula ma'ahum biniyatil isya fa idza sallama al imam min rak'atain qama fa atamma salatahu munfaridan. Jadi umpamanya iwan fillah, kita belum sholat isya, ini pas di bulan Ramadan, kita belum sholat isya, datang ke masjid, ternyata di masjid mereka sedang sholat taraweh. Ya, mereka sedang sholat taraweh. Boleh kita berjamaah, ya, kita niatnya sholat isya, imam niat sholat taraweh. Ini boleh. Cuma otomatis kalau imam nanti 2 rakaat salam, kita harus nambah 2 rakaat lagi kekurangannya. Ya, kekurangannya. Nah, ini sekali lagi adalah dibolehkan. Ya, dibolehkan. Kemudian sholatul muftarid khalfa man yusolli fardhon ahor. Bolehkah orang yang sholat wajib berjamaah kepada orang yang sholat wajib yang berbeda? Paham maksudnya ya? Jadi imamnya sholat wajib, makmumnya juga sholat wajib, cuma sholatnya beda. Umpamanya imamnya niatnya sholat asar, makmum sholat zuhur, sama-sama wajib tapi dengan sholat yang berbeda. Nah, iwadillah, kalau orang sholat fardu atau sholat wajib berjamaah kepada orang yang sholat wajib, ada 3 gambaran. Ya, ada 3 gambaran. Gambaran yang pertama, ayyakuna adadu rak'atil faridain muttafaqan.
Yang pertama, rokaat imam dengan rokaat makmum sama. Ya, ini rokaatnya sama. Contohnya, seperti orang yang sholat zuhur berjamaah kepada orang yang sholat asar. Ini kan rokaatnya sama. Ya, ini rokaatnya sama. Ini jelas adalah dibolehkan. Itu gambaran pertama. Yang kedua, ayakuna adadu rokaati fardil makmum aksar minal imam. Gambaran kedua, rokaat sholatnya makmum lebih banyak daripada rokaat sholatnya imam. Mana contoh? Kaman yusolli zuhra khalfa subhin au maghribin. Contohnya, orang yang sholat zuhur berjamaah kepada orang yang sholat subuh umpamanya, atau orang yang sholat zuhur berjamaah kepada orang yang sholat maghrib. Otomatis kan rokaatnya makmum berarti lebih banyak daripada rokaat imam. Ini juga boleh. Berarti ketika nanti imam salam, si makmum tinggal nambah kekurangannya. Nah, gambaran ketiga, ayakuna adadu rokaati fardil makmum aqall minal imam. Gambaran ketiga, iwan billah, rokaat makmum lebih sedikit daripada rokaat imam. Paham? Ya, rokaat makmum lebih sedikit daripada rokaat imam. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Mana contoh? Kaman yusolli subha khalfa dhuhra. Orang yang sholat subuh berjamaah kepada orang yang sholat zuhur. Kan makmum rokaatnya cuma 2 rokaat, sedangkan imam rokaatnya 4. Kenapa tidak boleh? Karena bakal ada 3 gambaran nantinya. Ada 3 gambaran. Gambaran yang pertama, imma bi muparokoti imamihi li ajli ayyusalima. Pertama, si makmum bakal pisah dari imam. Ya, si makmum bakal memisahkan diri dari imam karena dia ingin salam, karena sholatnya cuma 2 rakaat. Berarti nanti imam berdiri pada rakaat ketiga, si makmum tidak bisa karena sholatnya cuma 2. Berarti dia salam duluan. Itu gambaran pertama. Gambaran kedua, li ajli intidorihi li taslimah. Yang kedua, bisa jadi si makmum itu duduk menunggu imam sampai salam. Paham ya? Nah, ini gambaran kedua, si makmum itu duduk aja Pak, nungguin imam. Rokat ketiga ditungguin, rokat keempat ditungguin, sampai nantinya salamnya ngikuti imam. Gambaran yang ketiga, atau si makmum ikut imam. Ya, ikut imam. Nah, kalau si makmum ikut imam, berarti si makmum sudah menambah rokaat sholat subuh dengan sengaja. Nah, ya, dengan sengaja, maka sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Bisa dipahami? Ya, jadi kalau makmum, rokaat makmum lebih sedikit daripada rokaat imam, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh karena bakal menimbulkan gambaran yang tadi. Lakin hal yuqalu inau yantadiru hatta yabqal lil imam min sholatihi ma yusawi adada rokaatin fardihi fayadulu ma'ah wa yusalimu ma'ah. Ataukah si makmum boleh ikut berjamaah tapi menunggu imam masuk ke rokaat yang sama dengan rokaat sholatnya makmum? Paham maksudnya? Belum. Contoh begini, ya, ini umpamanya imam sholatnya sholat isya,
si makmum sholat maghrib. Nah, supaya sama, maka si makmum masuknya pada rakaat kedua. Paham ya? Tidak ikut dari rakaat pertama. Karena kalau ikut dari rakaat pertama nanti bakal berbeda. Bolehkah si makmum begitu imam masuk kepada rakaat kedua baru dia ikut berjamaah? Allahu Akbar. Supaya nantinya sama, begitu imam salam dia juga salam. Karena apa? Karena otomatis imam 4 rakaat dia pas 3 rakaat. Nah, di sini ya penulis kitab ini mengatakan fahada maududun wa ijtihadun. Ini adalah tempatnya ijtihad. Ya, nah karena ini adalah berdasar ijtihad, karena tidak ada nasnya. Jadi kalau kita mau wajahnya cara yang seperti barusan, boleh-boleh saja. Jadi kita tunggu aja dulu, jangan ikut dari awal. Kalau kita banyak sholatnya cuma 2 rakaat, berarti nunggu imam rakaat berdiri pada rakaat ketiga. Kalau sholatnya sholat isya, ya seperti itu. Ini kalau apa? Kalau makmum, rakaat makmum lebih banyak daripada rakaat imam. Nah. Kemudian yang selanjutnya, sholatul mutim khalpan man yaksuru. Bolehkah orang yang sholat sempurna berjamaah kepada orang yang kosor? Ini juga boleh. Boleh, Alhamdulillah. Mungkin ya, nih datang nih ada orang-orang yang safar datang ke Masjid Al-Huda. Karena mereka safar, sholat duhurnya dikosor. Mungkin ya karena yang datang ini adalah mungkin orang-orang berilmu, orang-orang berilmu atau para ulama, hanya mereka bertindak jadi imam. Sementara ya, nah jamaah Al-Huda berarti jadi makmum. Nah, imam sholatnya dikosor, duhurnya 2 rakaat, kita tetap sempurna 4 rakaat, boleh. Tinggal begitu nanti imam salam, kita tinggal tambah lagi 2 rakaat. Ini udah agak susah ya, boleh. Jadi jangan ikut imam salam kita ikut salam, ya nggak boleh, karena imam safar kita mukim, kita tidak safar. Nah, ini diperbolehkan karena di dalam hadis ya, riwayat Imam Abu Dawud nomor 1229, hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasyahitu ma'ahu al-fatha." Saya ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya menyaksikan terjadi futuh Mekah. Ya, futuh Mekah. Fa'aqama bi Makkah samaniya asyarata lailah la shalla yusalli ila rakaatain. Nabi menetap di Mekah selama 18 hari. Selama 18 hari Nabi sholatnya cuma 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, artinya Nabi sholatnya dikosor terus. Wa yaqulu, dan Nabi bersabda, "Ya ahlal balad, sallu arba'an, fa inna qaumun safarun." Wahai penduduk Mekah, maksudnya, sholatlah kalian 4 rakaat. Kalau saya 2 rakaat karena dalam keadaan safar. Dan di sini Iwan bila ya Nabi ya sholatnya dikosor, sedangkan penduduk Mekah tidak dikosor, tapi mereka berjamaah dengan Rasulullah SAW. Ya, ini. Kemudian yang terakhir, bagaimana bolehkah orang yang sholatnya dikosor berjamaah kepada orang yang sholatnya tamam, sempurna? Umpamanya ya, kita sedang safar Pak, singgah di suatu masjid, kita masuk, nah ternyata mereka kan mukimin ya, penduduk asli di situ, banyak kita pas masuk ke masjid itu sholat zuhur, sementara kita sedang safar. Ya, sementara kita sedang safar. Nah, ikhwatillah, kalau kita sedang safar berjamaah kepada orang yang mukim,
sholat kita tidak boleh dikosor. Kita harus mengikuti sholatnya orang yang mukim. Harus tamam sholatnya. Duhur kita juga harus 4. Ya, harus 4. Nah, di sini pertama ya dijelaskan. Ba'an Musa bin Salamah qol, kunna ma'abni Abbas bi Makkah. Kata Musa bin Salamah, saya pernah bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di Mekah. Fakultu, lalu saya berkata, inna idza kunna ma'akum sholaina arba'an wa idza raja'na ila rihalina sholaina rak'atain. Nah, kata Musa bin Salamah ini, kalau kami sholat bersama kalian, kami sholat 4 rakaat. Tapi apabila kami pulang ke tenda-tenda kami, artinya sholatnya di tenda, tidak berjamaah dengan penduduk sana, kami sholatnya 2 rakaat. Lalu Ibnu Abbas berkata, tilka sunnatu Abil Qasim. Itulah sunnahnya bapaknya Qasim. Siapa bapak Qasim? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana idza shalla ma'al imam shalla arba'an wa idza sholaha wahda shalla rak'atain. Ya, kalau sholat, nah Ibnu Umar itu kalau sholatnya berjamaah ya dengan imam yang mukim, beliau sholatnya 4 rakaat. Tapi kalau beliau sholatnya sendirian, beliau sholatnya 2 rakaat. Nah, sekarang ibad billah, bagaimana nih umpamanya ya, kita sedang safar ya Pak, kita sedang safar, masuk ke masjid pas imam sedang tasahud awal ya, imam tasahud awal, otomatis begitu imam tasahud awal, imamnya berdiri rakaat ke-3. Nah, kita berjamaah. Nah, berjamaah kita adalah pas imam rakaat ke-3. Ini umpamanya imam sholatnya sholat duhur, berarti kita ikut 2 rakaat bersama imam. Kemudian imam salam, apakah kita juga ikut salam? Karena kita sedang safar, cukup sholatnya 2 rakaat. Gimana? Ya, kita ikut salam enggak? Jadi pas imam 4 rakaat karena dia mukim, kita pas dapatnya 2 rakaat karena kita sedang safar. Nah, jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Dari Abu Majlid dia berkata, qultu li Ibnu Umar, saya pernah bertanya kepada Ibnu Umar, al musafiru yudriku rak'atain min salatil qaum, yakni al mukim. Jadi ada orang yang safar ya, dia mendapati ya 2 rakaat, atau dia dapat 2 rakaat berjamaah dengan orang yang mukim. Atau zihi rakaatani ayusalim bisolatim, apakah cukup 2 rakaat karena dia sedang safar, ataukah tetap harus sholat seperti sholatnya mukimin, yaitu 4? Qala, ya dia berkata, fadohaka, Ibnu Umar tertawa. Sebelum beliau menjawab, beliau tertawa. Waqala, dan Ibnu Umar berkata, yusolli bisolatihim, harus sholat seperti sholat orang yang mukim. Kalau Anda berjamaah kepada orang yang mukim, maka kita tetap sholatnya harus seperti orang yang mukim. Paham ya? Jadi tidak boleh ikut salam walaupun kita sedang safar, karena kita berjamaah kepada orang yang mukim, sholat kita tetap harus sama seperti orang yang mukim, yaitu 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Nah, kemudian la yazud itimam biman yusalli sholatan yahtalifu fi'luha ya an fi'li sholatihi. Tidak boleh berjamaah kepada orang yang sholatnya ada perbedaan dalam prakteknya. Tidak boleh. Mana contoh? Contohnya kayu saliyat duhra khalfa man yusolli janazah. Seperti kita sholat duhur berjamaah kepada orang yang mensolatkan jenazah. Boleh? Gak boleh Pak.
praktek sholatnya beda. Kalau sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud, takbirnya 4. Kalau kita sholat duhurnya berjamaah ke orang yang sholat jenazah, gimana? Gak boleh. Atau kita sholat umpamanya ya, sholat isya berjamaah kepada orang yang sholat gerhana, ya tidak boleh. Kenapa? Karena praktek sholat isya dengan sholat gerhana berbeda. Kalau sholat gerhana kan 1 rakaatnya 2 fatihah, 2 surat, 2 ruku. Nah kalau kita berjamaah kepada orang yang sholat gerhana, berarti praktek sholat isya kita bakal salah. Nah ini tidak boleh, ya tidak boleh, karena praktek sholatnya berbeda. Nah inilah iwatilah hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat sholat. Sudah selesai. Nah sekarang kita memasuki pembahasan rukun sholat, ya, rukun-rukun sholat. Nah iwatilah rukun sholat ini ya, aqwalun wa af'alun tatarakabu minha haqiqatus sholah. Jadi yang sebut rukun itu Pak, perkataan dan perbuatan yang hakikat sholat tersusun dengan itu, tersusun dari itu. Nah seperti kita ya, berdiri, takbiratul ihram, kemudian ruku dan seterusnya, itu adalah rukun sholat. Nah sebelum kita membahas tentang rinciannya rukun, perlu kita pahami ibadillah, bagaimana kalau ada orang sholat meninggalkan rukun. Ya, kalau ada orang sholat ya meninggalkan rukun. Nah orang yang sholat meninggalkan rukun ini terbagi dua. Terbagi dua. Yang pertama, tarkur rukni fis shalah. Yang pertama, tarkuhu amdan, meninggalkannya sengaja. Ya, dia meninggalkan rukun itu sengaja. Man taraka ruknan min arkanis sholati amdan batalat sholatuhu. Siapa yang meninggalkan rukun sholat dengan sengaja, maka sholatnya batal, tidak sah. Umpamanya ada orang sholat sengaja tidak ruku Pak, ya, begitu selesai baca surat langsung sujud, ya tidak ruku, tidak sah sholatnya. Ya, atau begitu Allahu Akbar langsung baca surat Al-Ikhlas, tidak baca surat Al-Fatihah, ini berarti sengaja. Nah ini tidak sah sholatnya kalau meninggalkannya itu sengaja. Yang kedua, bagaimana kalau dia meninggalkan rukun itu karena lupa? Ya, karena lupa. Nah, iwan billah, kalau meninggalkan rukun karena lupa, ini pun begini. Fa'in amkana tadarukuhu wal ityan bihi wajabal bil ittifaq. Fa illam yumkin tadarukuhu fasadat salatuhu indal hanafiyah wa indal jumhur tulgo arokatu allati yataraka minha aruknu faqat. Begini ya billah, kalau lupa ya, kalau lupa nih, kalau kita ingat masih bisa melakukan rukun yang lupa ini, maka wajib melakukan rukun yang ditinggalkan karena lupa. Contohnya, contoh Pak, mungkin karena orang saking khusyuknya sholat, begitu ada Allahu Akbar, ya, begitu Allahu Akbar tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim wattini wazzaitun, tidak baca Fatihah karena apa? Lupa. Kemudian dia ruku, ya, dia ruku. Nah pas lagi ruku dia ingat bahwa tadi tidak baca Fatihah. Nah, atau dia sedang sujud, pokoknya kan sedang sujud diingat-ingat, nah tadi saya nggak baca Fatihah. Nah kalau sedang sujud ingat belum baca Fatihah, wajib berdiri lagi baca Fatihah. Ya, wajib berdiri lagi baca Fatihah. Ini pertama. Kedua, bagaimana kalau
ingatnya tidak baca Fatihah rakaat kedua. Paham? Begitu rakaat kedua, lah saya tadi rakaat pertama gak baca Fatihah. Bagaimana? Kalau menurut ulama madhab Hanafi, sholatnya batal, harus diulang. Tapi kalau jumhur, berarti jumhur di sini madhab Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Hambali, tidak batal. Tapi rakaat yang pertama tadi diilgo, dianggap tidak ada. Rakaat kedua jadi rakaat pertama. Paham? Ulang lagi ya, takut gak paham ini. Jadi kalau kita lupa rukun, ini contohnya Fatihah ya, ini rukun mana saja, baik lupa ruku apa, karena pernah terjadi Pak, ada imam begitu Allahu Akbar langsung baca surat, tidak baca Fatihah ya, ada ya. Tadi kan saya katakan saking khusyuknya sholatnya ya. Jadi kalau kita sedang ruku atau sedang duduk atau sedang sujud, ingat tadi saya belum baca Fatihah, wajib apa? Wajib berdiri dia, wajib berdiri lagi, baca Fatihah ya, baca Fatihah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kita lupa ya, ingat tidak baca Fatihah, itu sudah masuk rakaat kedua, kalau umpamanya lupanya pada rakaat pertama ya. Nah, kalau menurut madhab Hanafi, kalau kita tidak baca Fatihah karena lupa, ingat pada rakaat kedua, kan tidak mungkin kita bisa mengulang lagi. Menurut madhab Hanafi, sholatnya batal. Tapi kalau jumhur ulama tidak batal sholatnya, cuma rakaat yang pertama tadi dianggap tidak ada. Kenapa dianggap tidak ada? Karena tidak ada Fatihahnya. Berarti berdiri pada rakaat kedua itu dianggap rakaat pertama ya, dianggap rakaat pertama. Ini sekali lagi, kalau lupa Fatihahnya pada rakaat pertama, ingatnya pada rakaat kedua. Bisa paham ya? Nah, kalau kurang paham nanti ditanyakan. Apa sekarang ya rukun sholat? Rukun sholat itu ibadillah yang pertama, al-qiyamu fil fardi lil qadiri alaih, berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Kenapa dalam sholat fardu? Karena kalau dalam sholat sunnah berdiri bukan rukun ya. Kalau dalam sholat sunnah berdiri bukan rukun, nanti akan dijelaskan. Dasarnya apabila sholat kita harus berdiri kalau kita mampu berdiri. Satu, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 238, wa qumu lillahi qanitin ya, berdirilah karena Allah di dalam sholatmu dengan khusyuk. Begitu juga hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nabi SAW pernah bersabda kepada Imran bin Husain, kata Nabi, sholli qaiman, sholatlah kamu sambil berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, jika kamu tidak mampu berdiri maka sholatlah sambil duduk. Fa'ilam yastati fa'ala janbin, jika sambil duduk pun tidak mampu maka sholatlah sambil berbaring ya, sambil berbaring. Nah, qad ajma'al ulama ala anal qiyam ruknun fi sholatil fardi liman qadara ala dalik, sudah sepakat seluruh ulama bahwa berdiri adalah rukun di dalam sholat wajib bagi orang yang mampu untuk berdiri ya, wajib. Wa ajma'u ala anal marid yaskutu anul qiyam idza lam yastata'u fa yusalli jalisan. Begitu juga ikhwan, ulama sepakat bagi orang yang sakit yang tidak mampu berdiri, itu juga gugur kewajiban berdirinya. Kemudian
Wa kadzalika yasqutul qiyam amman yumkinuhu lakin yasukku alaihi masyaqqatan sadidah. Bagaimana ibadah upanya ada orang ini ya sakit, tapi jika dipaksain berdiri bisa berdiri. Ya kalau dipaksain dia bisa berdiri, cuma terjadi masyaqqatan sadidah. Masalah itu artinya kalau dia memaksakan berdiri itu terasa sangat sakit. Ya sangat sakit, banyak kan? Au yasabihi ziyadatu mardihi, atau dia kalau dia memaksakan berdiri khawatir penyakitnya bisa tambah, bisa kambuh. Ya, atau tabatu bur'ihi, atau dikhawatirkan sembuhnya menjadi lambat kalau dipaksakan berdiri. Nah, orang yang seperti ini pun tidak diwajibkan untuk berdiri. Ya, dijelaskan dalam hadis ya riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi pernah jatuh dari kudanya. Ya, Nabi itu kemudian, nah sapi yang sebelah kanannya itu lecet. Ya, lecet. Nah, kemudian setelah kejadian itu ya, para sahabat masuk ke rumah Rasulullah menjenguknya. Nah, ketika para sahabat ini ada di rumah Rasulullah, lalu datanglah waktu sholat, maka Rasulullah mengimami kami sholat dalam posisi duduk, dan kami pun semua di belakang duduk. Dan kata Al-Imam Ibnu Qudamah, kalau kita melihat dohir hadis, Nabi bukan sama sekali tidak bisa berdiri. Kalau dipaksakan bisa, cuma terjadi masyaqqah. Nah ya, terjadi masyaqqah ini adalah diperbolehkan kita untuk tidak berdiri. Nah, kemudian iwan fillah, ada fawaid, ada beberapa faidah. Faidah pertama, boleh sholat sunnah di atas kendaraan jika kita sedang safar. Tapi kalau tidak safar jangan. Ya, banyak bapak ya di rumah, di garasi ada mobil. Nah, begitu mau sholat sunat masuk ke mobil, nggak boleh kalau nggak safar. Yang boleh itu orang yang sedang safar. Satu. Yang kedua, tajuzu sholatun nafilah jalisan. Boleh sholat sunnah sambil duduk walaupun bisa berdiri. Sekali lagi, kalau sholat sunnah boleh sambil duduk walaupun kita bisa berdiri, cuma pahalanya dikorting 50%. Ya, sah boleh kalau sholat sunnah. Umpamanya ya sholat taraweh, waduh pegel ini, nah imamnya berdiri kita duduk saja, boleh, boleh, sah, sah. Cuma tadi resikonya pahalanya dikurangi. Nabi SAW ya menyebutkan ibadah ya dari Imran bin Husain radhiyallahu an, dia berkata, sa'altu Rasulullah SAW an sholati rajul qaidan. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah tentang sholat seseorang yang yang sambil duduk, gitu ya, sambil duduk. Kata Nabi, in shalla qaiman fahuwa afdal. Jika sholatnya berdiri itu lebih utama. Wa man shalla qaidan falahu nisfu ajril qaim. Siapa yang sholatnya sambil duduk, maka pahalanya separuh orang yang sholatnya sambil berdiri. Waman sholat naiman, siapa yang sholatnya berbaring, falahu nisfu ajril qaid, maka pahalanya separuh orang yang sholatnya duduk. Tuh, duduk pahalanya separuh pahala berdiri, kalau sholatnya berbaring ya separuh duduk. Sudah pernah sholat sunnah sambil duduk? Hah? Ya, kalau mau dicobain boleh. Ya, kalau duduk benar. Apalagi berbaring, coba bayangin. Sholat sambil berbaring, gitu ya. Nah, berbaring. Nah, kalau berbaring separuhnya duduk, berarti seperempatnya berdiri. Nah, ini ibadah ya. Ini mengenai sholat sunnah, ya, mengenai sholat sunnah. Nah, bahkan ibadah nih. Berarti di sini ada dua faidah. Faidah pertama,
ya, sholatul jalis bi udrin layan khusus sawabuha. Bagaimana kalau kita sholatnya duduk, ya, karena ada udur, maka pahalanya tidak dikurangi. Ulang ya, kalau kita sholat sambil duduk karena ada udur, pahalanya tidak dikurangi, sama seperti kita sholat sambil berdiri, sama. Ini adalah berdasarkan ya hadis riwayat Imam Bukhari. Man marido aw safaro kutiba lahu makana ya'malu sahihan mukiman. Siapa yang sakit atau dia safar, maka dituliskan untuknya ya seperti amal yang dia lakukan ketika dia sehat atau ketika dia mukim. Maksudnya begini Pak, kalau kita sedang sehat sholatnya berdiri, tapi karena kita sakit sholatnya duduk, pahalanya sama dengan berdiri. Kalau kita sedang mukim, tidak safar, sholat duhurnya 4 rakaat, sholat asarnya 4, isyanya 4. Tapi karena kita sedang safar, duhurnya 2, asarnya 2, pahalanya sama, tidak dikurangi. Jadi jangan punya anggapan begini, kalau kita sedang safar, aduh kalau sholatnya dikosor 2 rakaat berarti pahalanya jadi kurang dong. Tidak kurang. Ya. Jadi walaupun kita sedang safar sholatnya 2 rakaat, pahalanya sama dengan 4 rakaat ketika kita tidak safar. Sudah masuk isya belum? Hah? Ya. Kemudian tadi juga disebutkan ibadillah ya, bahwa sholatul rajul qaidan nisbus sholat. Ya. Sudah masuk waktu isya ya. Silakan untuk mengumandangkan azan dulu. Sebelum ada pertanyaan, ini saya simpulkan dulu. Alhamdulillah, kalau sholat sunnah sambil duduk, kalau untuk Rasulullah ya pahalanya sama. Jadi dikurangi separuh itu untuk kita, untuk umatnya. Tapi kalau untuk Rasulullah, walaupun Rasul bisa berdiri tapi sholatnya duduk, pahalanya tidak dikurangi. Nah, ini khusus untuk Rasulullah. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Nasai dan Abu Dawud. Selanjutnya, sholat sunnah 1 rakaat boleh dibagi 2. Boleh dibagi 2. Maksudnya, contohnya, pertama kita duduk, ya, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surat. Nanti suratnya itu tidak dihabiskan di dalam duduk. Ketika separuh lagi kita berdiri. Ya, ketika separuh lagi kita berdiri, menyelesaikan suratnya sambil berdiri, baru ruku. Ini kalau suratnya panjang ya. Nah, kalau Al-Kafirun dibagi 2 gimana? Allahu Akbar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Terus berdiri. Ya. Ini Rasulullah di dalam hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasai. Rasul itu adalah pernah, jadi awalnya itu Nabi sholatnya sambil duduk. Ketika suratnya tinggal 30 ayat atau tinggal 40 ayat lagi, Nabi baru berdiri dan diselesaikannya sambil berdiri, baru ruku sujud. Rakaat keduanya juga sama begitu. Boleh ya, kita awalnya duduk, begitu juga kebalikannya, awalnya berdiri lalu kita baca surat ya sambil berdiri, separuhnya lagi dibaca sambil duduk, boleh. Itu kalau dalam sholat sunnah. Kalau nanti bertanya, pahalanya 3/4 ya, karena kalau duduk total kan berarti separuh, kalau berdiri 100%, berarti kalau dibagi 2, nah itu 3/4 ya, itu boleh hebat pilih. Lalu kalau kita sholat sambil duduk, duduk yang bagus apa? Duduknya duduk iftiros seperti tasawuf awal. Nah ya, kalau kita sholatnya sambil duduk seperti tasawuf awal, duduk iftiros. Tapi boleh juga duduknya sila, boleh. Apalagi kalau mungkin ada luka banyak kan. Tapi tidak boleh menjelonjorkan kaki. Nah, kita duduknya begini Pak, kaki kita dilonjorin. Gak boleh, kecuali kalau ada udur, mungkin kakinya bengkak atau gimana ya, itu lain. Tapi kalau kaki kita sehat, jangan ya, jangan. Kemudian kalau kita sholat sambil berbaring,
persis posisinya seperti jenazah ya di alam, di kubur ya, di liang lahat. Jadi kepalanya kemana? Ke utara ya. Kita berbaringnya dengan lambung yang sebelah kiri ya, sebelah kanan ya. Nah seperti ini nih, seperti ini. Itu kalau sholatnya sambil berbaring. Nah ini insya Allah iwatbillah nanti akan kita bahas lagi ya. Mungkin masih ada satu kali lagi ya sebelum Ramadan ya, ya satu pekan lagi di pekan kedua, karena sudah kalau pekan keempat sudah masuk bulan Ramadan. Nah insya Allah nanti bagaimana, apakah kalau kita fitoiroh, kalau ada di pesawat atau ada di kereta ataukah di perahu, apakah sholat juga harus berdiri dan ya. Nah apakah kita wajib berdiri, banyak bisa berdiri tapi harus nyender atau pakai tongkat kita baru bisa berdiri. Nah ini apakah kita harus seperti itu atau bagaimana? Insya Allah kita akan jelaskan ya di 2 pekan yang akan datang. Barangkali ada pertanyaan ya. Untuk sholat yang safar tadi, misalnya kita perjalanan dari Bekasi ke Palembang, nah setelah kita kan kalau di jalan boleh untuk di kosor ya. Nah kalau udah sampai di tempat, apa masih tetap dikatain masih safar? Oh iya, Rasulullah tadi dalam hadisnya 18 hari di Mekah ya, selama 18 hari Rasulullah dikosor terus. Dalam satu riwayat Rasulullah 19 hari di sananya dikosor terus, karena yang disebut dengan safar itu bukan hanya di perjalanan ya. Jadi walaupun kita sudah sampai di tempat, selama kita bukan untuk tinggal di situ, itu namanya safar. Kalau merantau Ya, kita mencari kerja nih, bekerja 2 minggu hari ini. iya, iya, ya. Nanti ada dalam bab jamaah, ada sahabat dulu sampai 6 bulan itu ya, sampai 6 bulan karena dia tugas ya, dia kerja di satu tempat sampai 6 bulan, itu sholatnya dikosor terus gitu ya. Jadi selama kita tidak ada niatan jadi penduduk di situ, kita mukim di situ, itu kan, itu namanya safar ya. Lebih jelasnya nanti akan kita bahas dalam bab jamaah dan qasar insyaallah ya. Nah silakan Bapak. Tapi kegaji tas kalau ngomong jadi keringat, ya kan kalau naik jadi keringat. Begini Pak, mulai kan dalam satu ruangan atau masjid ada beberapa orang yang sholat berjamaah. Dan kita sebagai masjid harus ikut menyamai sekarang. Iya, sebetulnya itu tidak dibolehkan Pak ya. Kalau kita masuk ke masjid, di situ ada orang yang berjamaah, kita yang baru datang tuh ikut ke mereka ya. Ini kadang-kadang di sini berjamaah, di sini berjamaah, di sana berjamaah gitu kan ya. Jadi satu masjid itu ada beberapa berjamaah. Ini menunjukkan perpecahannya Islam Bang. Atau mungkin ini ada suudon, ada buruk sangka, kayaknya itu beda aliran gitu kan ya. Nah tidak boleh. Pokoknya kalau kita masuk ke dalam masjid, di situ ada orang yang berjamaah, kita semua ikut berjamaah ke mereka ya. Kecuali kalau kita mungkin masuknya pas kita masuk dia sudah salam gitu kan ya. Selama ada berjamaah, kita ikut berjamaah dengan mereka ya, ikut berjamaah. Jadi jangan sampai ya apa namanya, satu masjid itu ada beberapa rombongan jamaahnya. Itu biasanya ketika safar, ini biasanya ya ketika safar. Nah jadi walaupun kita dalam kondisi safar, kalau kita memang di masjid di situ ada orang berjamaah, kita ikut berjamaah kepada mereka itu Pak ya. Ya, nah kalau para ulama ini hukumnya makruh Pak ya, dimakruhkan. Jadi ta'addudul jamaah ya, ada beberapa jamaah fi waktin wahid, dalam satu keadaan, dalam satu waktu. Di sini ada, di sini ada, di sini ada itu. Jadi mestinya kita dipimpin oleh satu imam. Wallahu a'lam. Sudah cukup? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita melihat ada beberapa sholat 2 rakaat di tahiyat itu, ada yang
sebenarnya yang diupload itu yang mana? Ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah duduk Pak, dalam kitab Fathul Bari Sarah Bukhari itu imam yang empat berbeda. Kalau Imam Abu Hanifah duduk itu semuanya iftiras. Kalau Imam Malik duduk itu semuanya tawaruk. Kalau Imam Syafi'i, kalau sholat ada dua tasahud, tasahud pertama iftiras, tasahud yang kedua tawaruk. Ya, nah tawaruk. Nah, tapi kalau sholatnya adalah cuma satu tasahud, kalau Imam Syafi'i tetap tawaruk duduknya. Tapi kalau Imam Ahmad ada iftiras dan tawaruk itu jika sholatnya ada dua tasahud. Maka tasahud yang pertama iftiras, tasahud yang kedua tawaruk. Tapi kalau sholatnya cuma satu tasahud seperti sholat yang 2 rakaat, maka duduknya adalah iftiras, tidak tawaruk. Nah, dan saya baca di dalam beberapa kitab para ulama, ya, yang lebih kuat itu duduknya iftiras. Tapi sekali lagi ini masalah khilafiyah, gitu ya. Ini masalah khilafiyah karena ulama yang 4 juga tadi ada perbedaan dalam masalah duduk. Cuma saya memilih kalau sholat cuma 2 rakaat, baik sholat subuh atau sholat apapun, saya duduknya duduk iftiras. Karena menurut para ulama ahli hadis ini adalah lebih kuat dilihat dari sisi pendalilannya. Nah, insya Allah mungkin nanti dalam dalam masalah duduk akan kita bahas insya Allah. Ya, ibadillah, azanillah wa iyyakum. Mungkin kajian untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala